Pak Adrianus. Pak Adrianus sudah melihat CCTV? Secara langsung belum. Nah, dari keterangan CCTV tersebut, Anda melihat bahwa CCTV itu bisa dijadikan sebuah bukti yang kuat, petunjuk untuk menguatkan bahwa penetapan tersangka Jessica itu tidak salah. Ya kalau lihat dari durasinya itu kan sekitar 50 kotor gitu ya, 50 menit kotor. Yang krusial itu adalah pada saat dimana kopi sudah ada di meja, maka yang punya akses penuh pada kopi tersebut memang Jessica. Dan memang kalau dilihat dari jauh, karena memang itu adalah long shoot ya, gitu. Memang tidak terlihat satu momen tegas bahwa ada penuangan sesuatu dari Jessica ke dalam kopi tersebut. Hal mana kemudian itu yang menjadi nanti juga mungkin Pak Yudi akan ngomong seperti itu, bahwa itu tidak bisa membuktikan bahwa Jessica adalah pelakunya. Permasalahannya adalah bahwa ya jangan lihat dari itu saja, tapi juga lihat dari keseluruhan rekaman tersebut, bahwa sekali lagi dialah yang punya akses terkait dengan kopi tersebut, mulai dari memesan sampai kemudian Mirna datang. Sehingga nampaknya yang dipakai logikanya begini, kalau bukan si Jessica siapa gitu ya. Baik. Nah, kalau kemudian pertanyaannya Anda bilang kan, kalau bukan Jessica siapa? Karena dia punya akses penuh. Pertanyaan berikutnya, kalau dia punya akses penuh, apakah kemudian logikanya secara logis bahwa sudah pasti Jessica pembunuhnya? Tadi ada satu prinsip hukum ya, beyond reasonable doubt, di ambang keraguan-raguan bahwa bukan, dalam hal ini ya, bukan Jessica pelakunya, maka ya siapa lagi kalau bukan dia, begitulah cara berpikirnya. Dan ini nampaknya dibantu dengan berbagai alat bukti yang lain yang bersifat tidak langsung, kemudian ditambah lagi dengan keterangan ahli yang bersifat menjahit itu. Maka kemudian itu dibawa ke depan jaksa penuntut umum untuk kemudian membuat jaksa penuntut umum mau juga masuk juga dalam konstruksi tadi, sehingga kemudian lalu ujung-ujungnya nanti pengadilan pun juga mau menerima hal itu, begitu. Baik, Pak Adrianus, kalau tadi Anda katakan ada sekitar dari mulai kedatangan kopi itu semuanya menjadi penguasaan Jessica, ada sekitar 50 menit dari durasi itu. Dalam CCTV yang Anda lihat atau dari beberapa keterangan kepolisian, adakah memang ada gerak-gerik dari Jessica yang menaruh curiga, dalam arti yang duduk yang tidak tenang atau melihat ke arah kiri kanan? Adakah itu terlihat? Ada, ya. Makanya itu juga lalu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mendukung. Tetapi sekali lagi itu semua bisa dibantah nih saya oleh Pak Yudi. Ya apakah kalau orang yang gerak-geriknya mencurigakan lalu pasti, kan begitu kan? Tapi tadi polisi nampaknya masalahnya begini ya, bahwa polisi memang sengaja untuk menyimpan ini tidak untuk diperdebatkan sekarang. Makanya kemudian yang diberitakan oleh polisi kan adalah hal-hal yang bersifat formal, bukan hal-hal yang bersifat material. Sekali lagi karena semua yang diajukan polisi bisa di-challenge, bisa di-dispute gitu namanya. Nah, tetapi tadi dengan bantuan konstruksi, dengan bantuan benang merah, maka kemudian lalu dibawa ke JPU, dan JPU juga nanti nampaknya akan yakin untuk membawanya ke pengadilan. Baik, mungkin kita tanya ke Pak Yudi sebagai kuasa hukum dari Jessica. Pak Yudi, kalau tadi Pak Adrianus mengatakan bahwa ada beberapa adegan yang terlihat bahwa Jessica menguasai kopi, ada gerakan yang mencurigakan, dan Anda mengatakan bahwa itu barang bukti CCTV bukan merupakan bukti yang otentik sekali, dan Anda cukup keberatan dan ingin CCTV dibuka ke hadapan publik. Pendapat Anda, Pak Yudi? Ya, itu CCTV yang asli harus dibuka. Terus temannya Mirna Hani Minum itu juga tidak mati. Pegawainya restoran mencicipi juga tidak mati. Itu yang perlu digali juga. Sebelum datang Mirna dari ke kafe itu juga harus perlu digali oleh penyidik. Kemana saja? Ya, itu yang perlu dicermati. Kalau itu semua seperti digaduk-gaduk kan, ya, kalau orang Jawa bilang digaduk-gaduk kan, ya semua orang bisa masuk penjara dong. Bukankah Hani kemudian meralat keterangannya bahwa ia tidak sempat mencicipi, bahwa dia hanya... Ada apa diralat? Berarti dia di bawah tekanan dong. Kalau diralat, yang asli ya keterangan yang awalnya itu. Berarti dia ada tekanan dari
orang yang melakukan penyidikan atau paling tidak atau yang lain dari kepolisian ada tekanan. Anda yakin ada tekanan itu karena Mira maaf mengatakan pertama kali mencicipi lalu tiba-tiba meralat ucapan itu. Anda yakin ada tekanan di situ? Meralat ucapannya, ada buktinya masih di rumah sakit itu. Nanti saya hadirkan di persidangan. Oke. Terkait tadi Anda katakan juga pegawai kafe. Pegawai kafe juga menyatakan sempat mencicipi tapi kemudian membuang begitu dan sempat merasakan kebas. Artinya dia juga merasakan ada racun di situ, Pak Yudi. Orang mencicipi cyanida setetes itu pasti tewas. Jangan membuat kesaksian palsu. Kalau di pengadilan nanti bisa kena 242 KUHP nanti. Hukumannya 7 tahun. Katakan aja sebenarnya. Itu cyanida, satu tetes pasti orang kok. Pak Yudi, apalagi kadarnya 19 gram per liter, terus diralat lagi 3 gram per liter. Nah, ini ada apa? Kan gitu. Itu kan keterangan pers polisi kan. Oke. Pak Yudi, apa sih yang diinginkan oleh kuasa hukum dari Jessica untuk pihak kepolisian membeberkan hal mana? Kalau Anda katakan CCTV itu merupakan... Ya, saya kan tidak punya kewenangan ya. Pak advokat itu juga penegak hukum. Jadi tidak punya kewenangan untuk mengatur polisi. Biar masyarakat saja yang menilai masalah ini ya. Saya hanya membeberkan ini secara ilmiah dan logika masuk akal. Oke. Baik. Saya mau ke Pak Denas. Tadi Pak Denas katakan, sebentar Pak Yudi, Pak Denas tadi mengatakan bahwa yang punya akses terhadap kopi hanya Jessica seorang. Tidakkah si barista atau pembuat kopi juga sebenarnya punya akses ke situ? Meskipun at the end di akhir memang Jessica mungkin durasinya lebih banyak, tapi si pembuat kopi kan juga dia yang membuatkan kopi, artinya dia juga punya akses ke kopi situ dong, Pak. Iya. Nah, kenapa kemudian itu tidak dicurigai? Kalau Anda katakan tadi mengatakan hanya Jessica yang punya akses untuk menguasai kopi. Bagaimana dengan pembuat kopi? Ya, itu tadi soal akses ya. Nampaknya juga polisi kan melihat ke yang lain-lain. Yang lain-lain lah gitu ya. Nah, maka atas dasar itu semua, maka tadi diambil satu, ini makanya pakai pendekatan probabilitas ini, gitu ya. Pendekatan ya siapa yang paling mungkin gitu ya. Dari situ lalu kemudian diambil probabilitas bahwa yang paling mungkin adalah Jessica ini. Berarti teorinya asumsi kalau gitu? Pasti begitu. Jadi ada asumsinya, ada juga soal keyakinannya. Karena tadi dari semua bangunan tadi 4 alat bukti yang sebetulnya kalau kita bisa melihat petunjuk, sudah banyak petunjuknya, keterangan ahli juga sudah banyak gitu dan seterusnya. Paling hanya 80% mendekati gambaran. Sehingga lalu ujung-ujungnya 20% itu dibutuhkan asumsi, dibutuhkan keyakinan. Bukankah dalam hukum butuh bukti material, Pak? Tidak hanya sekedar asumsi. Itu bisa dipatahkan. Iya, masalahnya kan nggak ada. Kalau ada dari awal sudah cepat ini, ya kan? Jadi itulah maka lalu kemudian dibutuhkan dulu. Masalahnya kalau kita tarik lagi, apakah lalu kemudian untuk semua kejahatan agar bisa terungkap, itu lalu diperlukan fakta-fakta telak? Ya masalahnya kan nggak semua kejahatan juga ada CCTV-nya kan gitu. Tapi untuk itu maka diperlukan proses tadi asumsi dan interpretasi dan juga keyakinan. Makanya kan tadi tetap harus tersisa pada hakim ya. Dia bicara mengenai suara hatinya begitu. Kalau tadi Anda katakan fakta-fakta telak selain CCTV, apakah memang perkataan Jessica yang sering berubah-ubah merupakan kunci dari kepolisian? Betul. Jawabnya nanti Pak Denas. Kita kembali dialog Kawan Petang saat lagi. Memang tadi ada CCTV yang merupakan beberapa potongan dari kepolisian. Adakah memang pertanyaan atau perkataan dari Jessica yang memang menjadi berbeda-beda ini menjadi kuncian dari pihak kepolisian? Ya sebenarnya yang diharapkan oleh polisi adalah soal pengakuan nih, pengakuan dan kalau bisa ada saksi mata. Tapi kan tiga-tiganya nggak ada nih, CCTV nggak ada, pengakuan nggak ada, dan juga saksi mata nggak ada. Makanya lalu kemudian polisi terpaksa mencari alat bukti yang melambung, yang menjepit gitu. Menarik juga karena yang bersangkutan lulus uji tes kebohongan. Memang tes kebohongan atau lie detector tidak menjadi sesuatu hal yang berharga secara peradilan ya. Namun mungkin bagus juga nih dalam hal ini dikedepankan oleh pengacara sebagai hal yang meringankan. Karena kalau misalnya dia tidak lolos, pasti akan dipakai oleh polisi kan sebagai bagian dari alat bukti tersebut begitu ya. Karena tadi saya kira dalam hal ini memang banyak hal yang mempengaruhi mengapa yang bersangkutan bisa lolos uji tes kebohongan. Namun juga di pihak lain juga perlu dipertimbangkan bahwa sebagai orang yang sama sekali lugu, ya menurut saya lugu, muda pula dan belum pernah berurusan dengan hukum, dan dia bisa lolos kalau memang dia melakukan ini menarik nih. Jadi ini juga menjadi satu hal yang
bisa nggak nanti yang kemudian patut didalami ya? patut didalami untuk kemudian yakin apa nggak di dalam hal 20% yang tadi saya katakan gitu. Baik, Pak, kita ke Pak pengacara Pak Yudi, ada tanggapan? Kalau saya menganalisanya, kalau sudah lolos dari tes kebohongan, ya sudah harus dipercaya, bukan di sebaliknya. Walaupun Ya itu kan apa, tidak cukup bukti. Mau bukti gimana, kita siap. Bila perlu kita panggilkan dukun lah. Bila perlu kita panggilkan dukun lah. walaupun misalkan Pak Yudi sudah ada beberapa rekaman CCTV yang menjadi acuan dari pihak kepolisian. Ya, gimana? Selain memang tadi lie detektor tidak terbukti begitu, tapi kepolisian Iya. memiliki beberapa potongan yang terpenting dalam CCTV yang ada di Cafe Olivier. Iya Pak, itu kan asumsi. Kan tidak ada bukti menaruh racun di gelas kopi itu. Itu yang harus dibuktikan. Itu Tidak perlu kita panggilkan dukun lah kalau kurang puas gitu aja. Nah, kalau dukun kan saya- tidak ada dong Pak dalam sebuah saya- perspektif hukum, dalam sebuah memberikan argumentasi hukum dijawab dengan asal-asalan saja kan dengan anggapan masyarakat yang begini begitu, nah, susah saya. baik. Terakhir ke Tanggapannya Pak Prof. Dianus. Dianus. Ada sebuah adagium bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Apa tantangan penegak hukum dari mulai polisi, jaksa sampai hakim untuk kemudian mengungkap kasus ini? Yang pertama ini kan masih bergerak nih, ya makanya kemudian status tersangka itu lalu bisa menjadikan polisi punya akses lebih banyak kepada Jessica. Jadi banyak hal mungkin akan keluar dari mulut Jessica pada beberapa hari ini sehingga mungkin gap tadi akan segera tertutupi misalnya gitu ya. Yang kedua saya kira juga kalau memang hakim tidak bisa diyakinkan dengan konstruksi ini akan memilih yang paling ekstrim yakni membebaskan begitu ya. Walaupun dalam hal ini ketika kalau kita memakai pendekatan peradilan pidana Indonesia itu memang kecenderungannya hakim lebih cocok, lebih cenderung lebih konformis dengan versi polisi dan jaksa ketimbang versinya Pak Yudi misalnya. Itu trend yang ada. Nah, kita ngelihat ke depan seperti apa nantinya Pak ya. Terima Baik, kasih terima Prof kasih, untuk Prof. waktunya dan juga Terima Pak kasih, Yudi. Pak Terima Yudi, kasih untuk waktunya bersama Pak. kami. Selamat petang untuk Anda berdua. Ya. Adakah memang pertanyaan atau perkataan dari Jessica yang memang menjadi berbeda-beda ini menjadi kuncian dari pihak kepolisian? Ya sebenarnya yang diharapkan oleh polisi adalah soal apa? Soal pengakuan ya. Pengakuan dan kalau bisa ada saksi mata. Tapi kan tiga-tiganya nggak ada nih. CCTV nggak ada, pengakuan nggak tidak ada, dan juga saksi mata nggak ada. Makanya lalu kemudian polisi terpaksa mencari alat bukti yang melambung, yang menjepit gitu. Benar juga karena yang bersangkutan lulus uji tes kebohongan. Memang tes kebohongan atau lie detector tidak menjadi sesuatu hal yang berharga secara peradilan ya. Namun mungkin bagus juga nih dalam hal ini dikedepankan oleh pengacara sebagai hal yang meringankan karena kalau misalnya dia tidak lolos pasti akan dipakai oleh polisi kan sebagai bagian dari alat bukti tersebut begitu ya. Karena tadi saya kira dalam hal ini memang banyak hal yang mempengaruhi mengapa yang bersangkutan bisa lolos uji tes kebohongan. Namun juga di pihak lain juga perlu dipertimbangkan bahwa sebagai orang yang sama sekali lugu, ya menurut saya lugu, muda pula dan belum pernah berurusan dengan hukum, dan dia bisa lolos kalau memang dia melakukan ini menarik nih. Jadi ini juga menjadi satu hal yang bisa nggak nanti yang kemudian patut didalami ya? patut didalami untuk kemudian yakin apa nggak di dalam hal 20% yang tadi saya katakan gitu. Baik, Pak, kita ke Pak pengacara Pak Yudi, ada tanggapan? Kalau saya menganalisanya, kalau sudah lolos dari tes kebohongan, ya sudah harus dipercaya, bukan di sebaliknya. Walaupun Ya itu kan tidak cukup bukti. Mau bukti gimana, kita siap. Bila perlu kita panggilkan dukun lah. Bila perlu kita panggilkan dukun lah. Walaupun misalkan Pak Yudi sudah ada beberapa rekaman CCTV yang menjadi acuan dari pihak kepolisian. Ya, gimana? Selain memang tadi lie detektor tidak terbukti begitu, tapi kepolisian Iya. memiliki beberapa potongan yang terpenting dalam CCTV yang ada di Cafe Olivier. Iya Pak, itu kan asumsi. Kan tidak ada bukti menaruh racun di gelas kopi itu. Itu yang harus dibuktikan. Tidak perlu kita panggilkan dukun lah kalau kurang puas gitu aja. Nah, Kalau dukun kan tidak ada dong Pak dalam sebuah perspektif hukum, dalam sebuah Pak Dianus. Pak Dianus sudah melihat CCTV?
Secara langsung belum. Nah, dari keterangan CCTV tersebut, Anda melihat bahwa CCTV itu bisa dijadikan sebuah bukti yang kuat, petunjuk untuk menguatkan bahwa penetapan tersangka Jessica itu tidak salah. Ya kalau lihat dari durasinya itu kan sekitar 50 kotor gitu ya, 50 menit kotor. Yang krusial itu adalah pada saat dimana kopi sudah ada di meja, maka yang punya akses penuh pada kopi itu tersebut memang Jessica. Dan memang kalau dilihat dari jauh, karena memang itu adalah long shoot ya, gitu. Memang tidak terlihat satu momen tegas bahwa ada penuangan sesuatu dari Jessica ke dalam kopi tersebut. Yeah. Hal mana kemudian itu yang menjadi nanti juga mungkin Pak Yudi akan ngomong seperti itu, bahwa itu tidak bisa membuktikan bahwa Jessica adalah pelakunya. Permasalahannya adalah bahwa ya jangan lihat dari itu saja, tapi juga lihat dari keseluruhan rekaman tersebut, bahwa sekali lagi dialah yang punya akses terkait dengan kopi tersebut, mulai dari memesan sampai kemudian akhirnya datang. Sehingga nampaknya yang dipakai logikanya begini, kalau bukan si Jessica siapa gitu ya. Baik. Nah, kalau kemudian pertanyaannya Anda bilang kan, kalau bukan Jessica siapa? Karena dia punya akses penuh. Pertanyaan berikutnya, kalau dia punya akses penuh, apakah kemudian logikanya secara logis bahwa sudah pasti Jessica pembunuhnya? Tadi ada satu prinsip hukum ya, beyond reasonable doubt, di ambang keraguan-raguan bahwa bukan, dalam hal ini ya, bukan Jessica pelakunya, maka ya siapa lagi kalau bukan dia, begitulah cara berpikirnya. Dan ini nampaknya dibantu dengan berbagai alat bukti yang lain yang bersifat tidak langsung, kemudian ditambah lagi dengan keterangan ahli yang bersifat menjahit itu. Maka kemudian itu dibawa ke depan jaksa penuntut umum untuk kemudian membuat jaksa penuntut umum mau juga masuk juga dalam konstruksi tadi, sehingga kemudian lalu ujung-ujungnya nanti pengadilan pun juga mau menerima hal itu, begitu. Baik, Pak Dianus, kalau tadi Anda katakan ada sekitar dari mulai kedatangan kopi itu semuanya menjadi penguasaan Jessica, ada sekitar 50 menit dari durasi itu. Dalam CCTV yang Anda lihat atau dari beberapa keterangan kepolisian, adakah memang ada gerak-gerik dari Jessica yang menaruh curiga, dalam arti yang duduk yang tidak tenang atau melihat ke arah kiri kanan? Adakah itu terlihat? Ada, ya. Makanya itu juga lalu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mendukung. Tetapi sekali lagi itu semua bisa dibantah nih saya oleh Pak Yudi. Ya apakah kalau orang yang gerak-geriknya mencurigakan lalu pasti, kan begitu kan? Tapi tadi polisi nampaknya masalahnya begini ya, bahwa polisi memang sengaja untuk menyimpan ini tidak untuk diperdebatkan sekarang. Makanya kemudian yang diberitakan oleh polisi kan adalah hal-hal yang bersifat formal, bukan hal-hal yang bersifat material. Sekali lagi karena semua yang diajukan polisi bisa di-challenge, bisa di-dispute gitu namanya. Nah, tetapi tadi dengan bantuan konstruksi, dengan bantuan benang merah, maka kemudian lalu dibawa ke JPU, dan JPU juga nanti nampaknya akan yakin untuk membawanya ke pengadilan. Baik, mungkin kita tanya ke Pak Yudi sebagai kuasa hukum dari Jessica. Pak Yudi, kalau tadi Pak Dianus mengatakan bahwa ada beberapa adegan yang terlihat bahwa Jessica menguasai kopi, ada gerakan yang mencurigakan, dan Anda mengatakan bahwa itu barang bukti CCTV bukan merupakan bukti yang otentik sekali, dan Anda cukup keberatan dan ingin CCTV dibuka ke hadapan publik. Pendapat Anda, Pak Yudi? Ya, itu CCTV yang asli harus dibuka. Terus temannya Mirna Hani minum itu juga tidak mati. Pegawainya restoran mencicipi juga tidak mati. Itu yang perlu digali juga. Sebelah dan logika masuk akal. Baik. Saya mau ke Pak Dianus. Tadi Pak Dianus katakan, sebentar Pak Yudi, Pak Dianus tadi mengatakan bahwa yang punya akses terhadap kopi hanya Jessica seorang. Tidakkah si barista atau pembuat kopi juga sebenarnya punya akses ke situ? Meskipun at the end, di akhir memang Jessica mungkin durasinya lebih banyak, tapi si pembuat kopi kan juga dia yang membuatkan kopi, artinya dia juga punya akses ke kopi situ dong, Pak? Iya. Nah, kenapa kemudian itu tidak dicurigai? Kalau Anda katakan tadi mengatakan hanya Jessica yang punya akses untuk menguasai kopi, bagaimana dengan pembuat kopi? Ya, itu tadi soal akses ya.
nampaknya juga polisi kan melihat ke yang lain-lain, yang lain-lain lah gitu ya. Nah, maka atas dasar itu semua, maka tadi diambil satu, ini makanya pakai pendekatan probabilitas ini, gitu ya, pendekatan ya siapa yang paling mungkin gitu ya. Dari situ lalu kemudian diambil probabilitas bahwa yang paling mungkin adalah Jessica ini. Berarti teorinya asumsi kalau gitu? Pasti begitu. Jadi ada asumsinya, ada juga soal keyakinannya. Karena tadi dari semua bangunan tadi 4 alat bukti yang sebetulnya kalau kita bisa melihat petunjuk, sudah banyak petunjuknya, keterangan ahli juga sudah banyak gitu dan seterusnya. Paling hanya 80% mendekati gambaran, sehingga lalu ujung-ujungnya 20% itu dibutuhkan asumsi, dibutuhkan keyakinan. Bukankah dalam hukum butuh bukti material, Pak? Tidak hanya sekedar asumsi. Itu bisa dipatahkan. Iya, masalahnya kan nggak ada. Kalau ada dari awal sudah cepat ini, ya kan? Jadi itulah maka lalu kemudian dibutuhkan dulu. Masalahnya kalau kita tarik lagi, apakah lalu kemudian untuk semua kejahatan agar bisa terungkap, itu lalu diperlukan fakta-fakta telak? Ya masalahnya kan nggak semua kejahatan juga ada CCTV-nya kan gitu. Tapi untuk itu maka diperlukan proses tadi asumsi dan interpretasi dan juga keyakinan. Makanya kan tadi tetap harus tersisa pada hakim ya. Dia bicara mengenai suara hatinya begitu. Kalau tadi Anda katakan fakta-fakta telak selain CCTV, apakah memang perkataan Jessica yang sering berubah-ubah merupakan kunci dari kepolisian? Betul. Jawabnya nanti Pak Dianus. Kita kembali dialog kawan petang saat lagi. Memang tadi ada CCTV yang merupakan beberapa potongan dari kepolisian. Belum datang Mirna dari ke kafe itu juga harus perlu digali oleh penyidik. Kemana saja? Ya itu yang perlu dicermati. Kalau itu semua seperti digaduk-gaduk kan ya, kalau orang Jawa bilang digaduk-gaduk kan ya semua orang bisa masuk penjara dong. Bukankah Hani kemudian meralat keterangannya bahwa ia tidak sempat mencicipi, bahwa dia hanya... Ada apa diralat? Berarti dia di bawah tekanan dong. Kalau diralat, yang asli ya keterangan yang awalnya itu. Berarti dia ada tekanan dari orang yang melakukan penyidikan atau paling tidak atau yang lain. Dari kepolisian ada tekanan. Anda yakin ada tekanan itu karena Mira Hani mengatakan pertama kali mencicipi lalu tiba-tiba meralat ucapan itu. Anda yakin ada tekanan di situ? Meralat ucapannya, ada buktinya masih di rumah sakit itu. Nanti saya hasilkan di persidangan. Oke. Terkait tadi Anda katakan juga pegawai kafe juga menyatakan sempat mencicipi tapi kemudian membuang begitu dan sempat merasakan kebas. Artinya dia juga merasakan ada racun di situ, Pak Yudi. Orang mencicipi cyanida setetes itu pasti tewas. Jangan membuat kesaksian palsu. Kalau di pengadilan nanti bisa kena 242 KUHP nanti. Hukumannya 7 tahun. Katakan aja sebenarnya. Itu cyanida, satu tetes pasti orang, Bu. Pak Yudi, apalagi kadarnya 19 gram per liter, terus diralat lagi 3 gram per liter. Lah ini ada apa? Kan gitu. Itu kan keterangan pers polisi kan. Oke. Pak Yudi, apa sih yang diinginkan oleh kuasa hukum dari Jessica untuk pihak kepolisian membeberkan hal mana? Kalau Anda katakan CCTV itu merupakan... Ya, saya kan tidak punya kewenangan ya. Advokat itu juga penegak hukum. Jadi tidak punya kewenangan untuk mengatur polisi. Biar masyarakat saja yang menilai masalah ini ya. Saya hanya membeberkan ini secara ilmiah